Sebagai anak muda, itu anak Papua, Ya. itu apakah memang simbol seperti ini perlu diwaspadai? Kalau saya melihat ini tergantung ya Mbak, tergantung dari kegiatan ini bagaimana. Kegiatan ini nih banyak nyawa apa tidak di dalam sini gitu loh. Jadi menurut saya dalam PON ini kan besar sekali ya kegiatannya. Banyak sekali orang di dalam situ, banyak sekali nyawa yang perlu kita lindungi. Jadi untuk kali ini menurut saya perlu better safe than sorry. Jadi mendingan overprotective daripada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama gitu loh. Itu menurut saya. Asfi? Ya kalau dalam hak asasi manusia kan suatu tindakan itu harus manifest dulu baru boleh dilarang gitu. Kalau kita takut dengan simbol, apakah adanya sebuah simbol bisa menimbulkan jatuhnya jiwa? Itu kan terlalu jauh begitu. Kalau bicara itu masih mungkin ada hate speech gitu. Tapi kalau simbol bagaimana? Apalagi kalau kemudian orang itu tidak menunjukkan gelagat-gelagat mau menyerang sendiri begitu ya menjadi peserta biasa. Dan saya setuju tadi. Kalau tindakan yang terlalu protektif itu di mana-mana, di Timur Timur, sekarang di Timor Leste, di Aceh, masyarakat itu menjadi luka, begitu. Tapi kan di sini ada juga, maksudnya sudah pernah ada histori tentang itu Mbak. Jadi menurut saya untuk kali ini untuk melindungi banyak masyarakat, saya pikir perlu aja. Kan tidak setiap saat seperti ini gitu loh. Masalahnya kalau dalam data-data kami, simbol bintang kejora itu dimanapun itu akan dan dalam keadaan apapun, meskipun dia sendiri, meskipun tidak ada PON, itu akan langsung disasar dengan tindakan yang represif gitu. Padahal tidak banyak semua masyarakat laporannya begitu. Tidak benar. Tidak betul, itu tidak betul Mbak. Saya tinggal di sana. Tidak benar. Apakah Mbak pernah tinggal di sana? Bukan begitu. Kami tuh punya dapat laporan dari Nah, LBH itu Mbak dapat Papua laporan. mendampingi. Itu tidak betul Mbak. Benar itu. Itu sama sekali tidak betul. Saya harus sangkal di sini kan. Itu sama sekali tidak betul. Begitu. Jadi tidak ada tindakan-tindakan represif untuk bintang kejora kalau tidak ada kegiatan atau tidak ada tindakan yang benar. Kejora keliling. Betul, Mbak. Jadi itu tidak betul. Di Fakfak, di Manokwari, tidak ada tindakan represif. Tapi kami punya data-datanya juga Pak, bahwa ada datanya juga. Dan kemudian pertanyaannya begini, pertanyaannya di luar dia sendiri atau rame-rame, emang bendera itu bisa melakukan apa? Bukan benderanya Mbak, masalah ini pernah. Ini histori yang kita pernah kalau bernegara itu harus menggunakan hukum dong sebagai panduan, bukan pandangan karena menggunakan hukum kalau makanya ini pakai perlu pandangan untuk persepsi kita. masing-masing. Bung Abalin sebentar dulu. Tidak bisa Mbak. Biar saya ingin mendengar suara perempuan Asfinawati dan juga Olfa. Nanti itu tidak benar. Tidak Mbak. Bu Frida. Pak Bapak Ngabalin saya setuju karena di sana tuh tindakan represif terhadap simbol bintang kejora itu tidak betul Mbak. Mbak dengar laporan, tapi kita yang tinggal di sana kita tidak pernah merasa seperti itu. Di sana itu aman, tentram, orang semua saling menghargai. Tapi kita harus lihat bahwa di Papua itu historic say something about it. Banyak simbol itu ada historinya gitu loh. Jadi kita bukan mengutuk simbolnya, bukan, tapi kita mengantisipasi untuk jangan terjadi hal-hal yang lebih besar lebih untuk recovery. Nanti kalau misalnya tiba-tiba kejadian yang besar luar biasa ternyata banyak nyawa yang harus jatuh cuman karena kita lambat dalam mengamankan situasi dan kondisi, buat apa gitu. Mendingan menurut saya harus benar-benar untuk ditekankan untuk keamanannya. Apa Olfa tidak merasa bahwa selama ini mereka yang hanya sekedar menggunakan simbol bintang kejora yang oleh Presiden Gus Dur sebelumnya itu simbol budaya, tetapi mendapat perlakuan yang ofensif? Tidak semua Mbak. Tidak semua. Polisi atau tindakan TNI. Tapi berarti ada kan? Tapi kan itu gini Mbak, ada asap ada api. Karena ada asap berarti kan ada api. Jadi polisi dan TNI ini, Mbak tidak tinggal di sana, saya tinggal di sana. Kalau orang belum menjadi korban, biasanya akan mengatakan sekarang begitu. tidak ada yang terjadi represif yang sangat-sangat luar biasa, tidak pernah aja. Kecuali kalau ada sesuatu itu pasti kan ada tindakan. Jadi kita memang perlu mengundang mungkin berikutnya korban-korban yang akan berbicara ya bahwa hanya karena memiliki simbol itu kena tuduhan makar. Begitu ya, dan itu kan sangat menyakitkan. Mbak perlu tinggal di sana supaya Mbak tahu betul-betul apa kejadian. Jangan dengar laporan Mbak, cuma tinggal di sana. Saya sudah dengar Asfina, saya sudah dengar Olfa. Bagaimana Bu Frida? Iya, Kak atau Bu Rosi, ini perdebatan di awal percakapan kita soal pembangunan dan politik di Papua. Memang simbol ini, saya mau bilang simbol lawan simbol ini. Tadi kita menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur dengan 4 gedung yang mewah, dan Presiden menyampaikan bahwa salah satu gedung yang terbesar di Asia Pasifik itu simbol kehadiran negara. Dan itu tidak, bagi kami di Papua itu bagian dari pembangunan. Tapi bahwa simbol yang ada di Papua, yang bintang kejora, saya hormat kepada YLBHI yang jeli melihat hal-hal yang seharusnya diperbaiki, seharusnya dikomunikasikan, bukan diperdebatkan. Betul.
Ya. Jadi bagian ini saya tidak mau dipertentangkan karena memang betul bintang kejora itu seperti barang haram di Papua. Meskipun itu dalam simbol, di dalam gelang, di dalam noken, itu masih menjadi pekerjaan rumah. Ya. Dari pergantian presiden sampai dapat Pak Jokowi hari ini, itu masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh negara. Menurut Anda, apa yang belum selesai dari pertentangan soal simbol itu? Penerimaan terhadap simbol itu. Tadi Kak Rosi sampaikan bahwa Gus Dur itu di era saya Majelis Rakyat Papua. Itu Gus Dur dengan kearifan seorang negarawan yang luar biasa mau menempatkan itu sebagai simbol budaya. Tapi di kala itu presidennya itu adalah Bapak Bambang Yudhoyono, Pak Presiden saat itu, kemudian mengeluarkan kalau tidak salah itu peraturan presiden yang melarang simbol-simbol termasuk simbol bintang kejora. Jadi saya mau sampaikan untuk Kak Rosi dan kita semua, ini pekerjaan negara yang harus diselesaikan. Karena pertentangan ini bukan barang baru, bukan di event PON, tapi sebelumnya itu menjadi perdebatan. Ya. Dan Anda ingin mengatakan jangan kita berdebat atau kita mempertentangkan hanya sebuah simbol yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan dialog. Harus diselesaikan karena memang betul yang disampaikan oleh YLBHI, simbol ini telah memakan banyak korban. Kalau kita hanya berdebat di soal muncul di event PON, kita jangan menjadi orang yang suka lupa. Tidak boleh. Kita tidak boleh menjadi orang yang suka lupa. Harus senantiasa mengingat bahwa ada hal yang harus diselesaikan. Dan ini porsi negara, bukan porsi orang Papua saja, ini porsi negara. Saya hormat kepada Bapak Jokowi yang terus hadir di tanah Papua. Saya percaya bahwa beliau punya hati yang luar biasa baik, besar untuk menyelesaikan Papua. Mungkin menyelesaikan persoalan Papua. Barangkali dengan pembangunan infrastruktur itu bagian dari cara membangun trust. Membangun kepercayaan orang Papua bahwa akan diselesaikan. Ya. Oleh karena itu saya percaya bahwa sebelum Pak Jokowi turun, persoalan ini harus didialogkan, harus dibicarakan. Baik. Dialog yang Pak Jokowi sudah bangun dengan mengajak Mama Noken untuk bicara, kemudian beliau langsung membayarkan harga Noken. Itu sangat humanis dan saya percaya Pak Jokowi akan membangun komunikasi yang lebih intens untuk menyelesaikan persoalan Papua yang mendasar. Salah satunya adalah simbol. Baik. Begitu Kak Rosi. Terima kasih Bu Frida.